dalam menghafal Al-Quran ini, dengan doa ini insya Allah Allah akan membalikan energi yang luar biasa sehingga kita tetap bisa istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, hati dan iman yang selalu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang super penting. Apa itu? Tentunya ini sesuatu yang sangat istimewa buat teman-teman sekalian yang ingin menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran bukan sekedar untuk gaya-gayaan, tapi benar-benar agar kita bisa untuk istiqomah mengamalkannya dan mendakwahkannya sampai hari kiamat, sampai akhir hayat kita, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karenanya, marilah kita tetap stay tune sampai akhir video ini, jangan kemana-mana, karena kita akan kupas tuntas tips sukses hafal Al-Quran 30 juz. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sehingga bisa menginspirasi kepada teman-teman kalian semuanya. Oke, siap semuanya? Bismillah, kita mulai saja. Jadi rahasianya agar kita sukses menghafal Al-Quran 30 juz, yang pertama adalah niat yang lurus dan kuat. Pertama banget nih yang sangat penting adalah cek niat kita, niat kalian, niat kawan-kawan yang ingin menghafalkan Al-Quran. Jangan cuma pengen terkenal, kepengen disebut hafid Quran, pengen dapat pujian, tapi niatin menghafal ini memang mencari ridho Allah, menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau niat kita sudah benar-benar, prosesnya ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipuji ya hati biasa saja, dicela pun biasa saja. Ingat, niat ini adalah awal yang akan menjadi bahan bakar perjalanan kita menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran 30 juz itu tidak 1 hari 2 hari, tapi panjang. Oleh karena niat itu sangat penting. Kemudian rahasia yang udahlah, kenali gaya belajar. Masing-masing orang itu punya gaya belajar, gaya menghafal yang berbeda-beda. Ada yang visual dengan melihat tulisan. Kalau dengan melihat tulisan dia lebih senang dengan teks Arabnya, dengan mushafnya. Ada yang auditory, harus mendengarkan suara. Atau ada yang dengan kinestetik, dengan sentuhan, dengan dengan gerak dan lain sebagainya. Kalau karena itu cari tahu gaya belajar kita masing-masing yang cocok untuk kita biar lebih maksimal dalam menghafal Al-Quran. Misalnya, kalau orang yang auditory senang mendengar suara, maka sering-seringlah mendengar murotal daripada syekh-syekh hafid Quran yang sudah masyhur. Lebih baik lagi untuk dikombin antara melihat hafalan, menyimak, dan juga disimak lagi bacaan Al-Quran, sehingga lebih kuat hafalan kita. Kemudian yang ketiga, atur waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Percaya nggak, serius ini, hafalan itu butuh disiapkan waktu ya, penting ini. Idealnya pilih waktu yang tenang, tidak ada gangguan, tidak ada bising. Misalnya sebelum subuh atau setelah subuh, atau bahkan sebelum tidur, jadi suasananya enak, tenang. Kalau kita bisa menghafal Al-Quran, menyediakan 1-2 jam saja sahabat, insya Allah hafalan kita ini akan terus bertambah dan semakin kuat. Insya Allah ya, kita akan berhasil dalam 30 juz ini. Kemudian rahasia yang keempat ini juga tidak kalah penting, mencari teman atau mentor hafalan. Karena perjalanan jauh, perjalanan panjang, jangan jalan sendirian ya. Cari partner atau guru, ustadz yang bisa memotivasi kita dalam menghafalan Al-Quran. Penting sekali. Misalnya kita punya grup kecil untuk memantau hafalan kita, atau kita punya ustadz yang membimbing kita dalam hafalan Al-Quran, yang bisa menyupport kita, kesalahan kita kalau hafalan dibenarkan dan sebagainya. Ini penting sekali, sehingga kita nggak merasa sendiri, ada teman, ada jamaah, sehingga kita lebih kuat lagi. Pentingnya insya Allah. Kemudian selanjutnya, kuatkan hati kita dengan doa kepada Allah SWT. Doa ini sangat penting. Usaha sudah maksimal, tapi doa itu adalah senjata rahasia. Jangan lupa selalu minta kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kita kekuatan dan keteguhan hati kita untuk senantiasa istiqomah menghafal, menjaga hafalan, dan juga
mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Apalagi kalau kita merasa lelah, jenuh, bosan dalam menghafal Al-Quran ini, dengan doa ini insya Allah Allah akan membalikan energi yang luar biasa sehingga kita tetap bisa istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran ya. Jadi kawan-kawanku sekalian, sahabat Dika TV, sekarang kita udah paham ya, penting sekali ini apa yang harus disiapkan sebelum kita mulai melakukan hafalan Al-Quran. Saya ulangi, saya review kembali. Yang pertama adalah niat yang benar, hanya mencari ridho Allah. Kemudian kenali gaya belajar kita, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian cari teman sampai yang banyak yang motivasi kita. Kemudian doa yang banyak sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Hafalan ini perjalanan yang panjang. Tapi kalau kita mulai dengan langkah yang tepat, langkah yang benar, dengan step-step yang benar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan kepada kita. Hasilnya kita bisa maksimal, berkah, dan istiqomah. Oke, itu saja kawan-kawan sekalian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semuanya supaya makin banyak kawan-kawan yang bisa terinspirasi untuk menghafal Al-Quran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.